Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya lihat ada sertifikat sebagai peserta dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru untuk memahami kematangan moral, emosi, dan spiritual sesuai kode etik guru. Insya Allah nanti saya akan masukkan tema ini. Soal tadi saya tidak baca. Ya. Di WA juga saya tidak begitu detail melihatnya. Khulasatul kalam, agar guru menjadi teladan, itu yang terpikir oleh saya tadi, tema yang ibu inginkan. Tapi sebenarnya apapun materi pokoknya guru meningkat gitu, betul? Kualitasnya. Bukan hanya sekedar sekolah itu kuantitasnya yang bagus. Maka saya simpulkan, ketika ibu ingin menjadi guru yang berkualitas, guru teladan, lamu kematangan moral, emosi, spiritual sesuai kode etik guru DLL, maka yang terpenting ibu-ibu ingat, di dalam pendidikan ini kita mesti punya konsep yang matang dan tuntas. Konsep baru disebut konsep apa kira-kira? Konsep itu apa sih? Sekarang banyak sekolah yang punya kurikulum tapi tidak punya konsep. Kok gitu, Ustaz? Artinya sekolah ya berjalan seperti air saja, ya sudah. Pokoknya berjalan seperti air, toh nanti perginya ke laut juga. Sekarang gini, air yang ibu minum ini berapa harganya, Bu? Coba kasih tahu saya. Ini berapa? Hah? 4.000. Kalau ibu minum nanti pergi sampai ke laut. Kalau ibu bilang biar aja mengalir, toh seperti air yang mengalir sampainya juga nanti ke laut. Sekarang air yang ibu minum ini mahal, Bu. Nanti ibu minum sampai ke laut, paling ke selokan. Berarti perlu dirancang. Makanya sebuah lembaga pendidikan, sebuah pendidikan sejak mulai dari rumah tangga yang disebut dengan madrasatul ula, sekolah, ya. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Makanya siapkan ibu yang baik. Tapi bapak-bapaknya pada senang akan ibu masalahnya. Ntar dulu. Wal abu mudiruha. Ternyata bapak alias ayah alias suaminya adalah kepala sekolahnya. Itu mesti punya konsep. Apalagi sebuah sekolah yang berdiri megah. Sekarang pertanyaannya, apa isu konsep? Konsep itu, Bu, minimalnya nih, kata para pakar pendidikan, minimal ada 4 hal yang ada di dalamnya. 1, ada tujuan yang jelas. Bisa terukur, bisa dicapai, terukur, dicapai, bisa dicapai. Kedua, ada kurikulum atau program. Yang ketiga, ada kurikulum. Mau program dulu, kurikulum dulu, monggo. Kurikulum dulu, program dulu, monggo. Yang ketiga, ada evaluasi. Evaluasi. Jadi ada tujuan, ada program, ada program, ada kurikulum, ada evaluasi. Baik. Berarti menjadi guru teladan adalah guru yang harus memahami konsep ini. Minimal tujuannya jelas,
Kurikulumnya ada, programnya juga jelas, kemudian evaluasinya juga paham. Nanti ada lagi tambahan metodenya seperti apa, kualifikasi gurunya bagaimana, DLL. Ini panjang. Sekarang saya mau membawa kita kepada tujuan. Tujuannya, kalau hidup tanpa tujuan, bagai nakhoda tanpa arah nak kemana. Ia terombang-ambing di tengah lautan, akhirnya terhempas di batu karang, diterjang oleh badai dan ombak yang dahsyat. Tap, patah, dia pun tenggelam dan mati, alias tewas bin mungkang. Dulu Bu, sebentar, orang di sini nggak pakai papan tulis lagi, udah canggih. Ada peneliti yang, ini dia ya, penelitian terlebih boleh tidak bolehnya, tapi saya hanya sekedar mengilustrasikan. Dibuat carinya semut, diletakinya manisan atau semut di tengah-tengah. Diambilnya satu semut, dua semut, tiga semut ini diletakkan di ekor yang di depannya. Yang depan ini letakkan pula nyambung dengan yang depannya. Nyambung pula dengan ekor yang depannya. Ekor yang depannya nyambung lagi dengan depannya. Nyambung lagi dengan depannya. Melingkar. Yang paling ujung nyambung dengan ekor yang paling awal tadi. Terbayang Bu? Melingkar. Di tesnya ini semut mau pada kemana? Manisannya atau makanannya ada di tengah, melingkar. Semut yang paling belakang ngikut yang depannya, ngikut lagi yang depannya, ngikut lagi yang depannya. Yang paling ujung ngikut yang paling awal tadi. Terus putar. Apa yang terjadi Bu? Tidak beberapa lama, tidak beberapa hari setelah itu akhirnya semut itu mati. Sebab hanya ngikuti yang di depannya. Membeo begitu saja tanpa arah dan tujuan. Tidak jelas. Rumah kantor sekolah, rumah kantor sekolah, pulang masak selesai, rumah kantor sekolah. Akhirnya dia jadi tukang ajar. Kenapa jadi tukang ajar? Karena tukang cukur pekerjaannya terus berulang-ulang mencukur. Tukang pangkas disebut tukang pangkas karena kerjanya adalah memangkas rambut begitu saja. Dan tukang jahit, apa sebab disebut tukang jahit? Karena itu aja pekerjaannya terus menerus. Tidak ada yang lain, tidak ada kegiatan, tidak ada ruh. Tukang ajar, itu aja yang diajar. Tidak ada inovasi, tidak ada kreatifnya nggak ada, tidak kreatif dan inovatif. Rumah kan garing ruhnya, akhirnya jadi tukang ajar karena tidak punya ruh, jadilah kurang Jadi kurang apa Bu? Akibat kurang ilmu jadi kurang. Itulah kalau tidak punya tujuan, seperti semut yang mati ngikuti yang di depannya, padahal makanan ada di tengah-tengah. Bisa dipahami ilustrasi saya? Nah, itu dia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Makanya tujuan itu apabila ada di lembaga, maka dia jadi visi lembaga. Nanti bagaimana cara turunannya? Nanti perlu hadirlah misi, cara mencapai visi itu. Ada berapa kata kunci dalam visi? Ada 5 kata kunci. Turunannya pada misi. Ini cara mencapainya. Apabila ia keinginan tujuan pada murid, maka jadilah dinamakan dengan SKL, dengan kepanjangan standar kompetensi lulusan. Lulusannya itu mau jadi apa? Ini dia. Terus programnya bagaimana? Inilah yang melahirkan program. Berdasarkan tujuan itu program hadir. Terus cara mencapainya bagaimana? Maka lahirlah kurikulum. Lahir kurikulum, cara mencapainya. Nanti kurikulum itu dibagi 3. Ada kurikulum kurikulum fardu ain. Apa itu fardu ain Ustadz? Kurikulum yang membuat anak kalau mati masuk surga. Selesai. Seorang guru itu tidak ada yang mau muridnya masuk neraka. Tidak ada.
kurikulum sekolah. Apa sih? Atau dalam saya nyebutnya kurikulum fardu ain, fardu kifayah. Itu secara umum. Fardu ainnya kalau mati masuk surga, fardu kifayahnya, fardu kifayah itu adalah bagaimana skill yang lain selain ilmu fardu ain. Di sisi lain saya sebut kurikulum di sekolah itu ada kurikulum pemerintah, kurikulum sekolah, kurikulum unggulan. Nah, ini dia 3 kurikulum. Satu apa sih yang dimau oleh pemerintah kita? Nih, kurikulum pemerintah. Terus nanti kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah kita apa? Dan seharusnya kurikulum pemerintah juga perlu diislamisasi karena kita adalah orang Islam. Yang ketiga baru kurikulum unggulan. Oh, ini unggulan Al-Quran. Oh, mantap. Tapi jangan hanya fokus pada unggulannya saja. Kurikulum sekolahnya itu harus ada muatan kurikulum ilmu fardu ain. Apa sih fardu ain? Kalau anak mati masuk surga, kita pun tidak terseret ke neraka. Nah, itu dia. Selesai? Kurikulum. Terus evaluasinya bagaimana? Dan tujuan pendidikan anak itu selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah. Orang beribadah itu disebut orang soleh, tapi dalam Islam tak cukup hanya soleh untuk pribadi saja, mestilah juga bermanfaat buat orang lain. Dalam bahasa agama, dalam bahasa para ulama disebut dengan muslih. Orang yang soleh untuk pribadinya, muslih memperbaiki oleh orang lain. Makanya kegiatan belajar disebut dengan islah, memperbaiki umat agar dia jadi soleh dan muslih. Kalau kita detilkan lebih lagi, bisa kita buat dalam program menjadi tujuan kita, standar kompetensi lulusannya. Anak yang lulus di sekolah kita mestilah satu, lurus manhajnya, dia di atas manhaj Ahlussunnah atau tidak, melencengkan dari manhaj generasi terbaik umat ini salafun saleh atau tidak. Makanya lurus manhajnya, selamat akidahnya. Akidahnya akidah mutakallimin, akidah al-kalam kah atau bagaimana? Mestilah akidah kita berada di atas akidah 3 generasi terbaik umat ini. Itu yang diajarkan Nabi. Makanya disebut selamat akidahnya. Terus apa lagi? Benar ibadahnya. Terus mulia akhlaknya. Kalau mau diturunkan lagi, dalam ilmunya, luas wawasannya, kuat fisiknya. Apa lagi, Ustaz? Tinggi cita-citanya, besar jiwanya. Apa lagi? Kalau yang besar-besar, mandiri ekonominya, bermanfaat kehadirannya, kokoh kesabarannya. Itu dia. Besar jiwa itu seperti apa, Ustaz? Kagak baperan. Titik. Sikit-sikit merajuk. Kenapa merajuk, Ustaz? Gurunya Ustaz gitu juga. Ya udahlah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu tidak punya tujuan, bahaya. Gimana mau jadi guru teladan? Ini harusnya kita pelajari terus. Saya buat dalam konsep pendidikan, di tulisan saya itu ada 16 minimal tujuannya. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini berarti memahami konsep. Terus yang terpenting dari kurikulum itu sebenarnya ada lagi apa itu? Ada sebuah ungkapan begini. Silakan mau dipoto di sini. Ada sebuah ungkapan, at-tariqu khairul minal maddah. Metode lebih baik dari materi. Tapi al-ustad khairul minat tariqah. Guru lebih baik daripada metode itu, lebih dibutuhkan. Terus ada lagi, wa ruhul ustaz khairun minal ustaz. Ruhnya ustaz lebih baik, lebih dibutuhkan ketimbang ustadznya itu sendiri. Casingnya doang, isinya kagak ada. Bagaimana ruhnya ustaz? Tadi saya nukilkan Buya Muhammad Nasir menyebutkan bahwa
negeri itu butuh guru-guru pejuang yang rela berkorban. Guru ini pejuang, Bu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa mengajarkan ilmu, berdakwah adalah jihad di zaman ini, karena jihad adalah dengan bisayfi wassinan, dengan pedang dan tombak, dan ada lagi jihad dengan lisan dan tulisan. Kita nih berjihad, berarti ibu adalah mujahid dan mujahidah tarbiyah, mujahid dan mujahidah dakwah. Dan ini puncak keislaman seseorang, dirwatu sanamil Islam, puncak keislaman seseorang. Berarti guru-guru ini adalah orang-orang yang berada dalam perjuangan puncak-puncak keislaman. Ajib. Makanya guru itu betul-betul li'a'la li kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah ini tinggi. Makanya seorang guru harus punya ruh seorang guru itu ikhlas. Kalau tidak ikhlas, betapa banyak orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali melainkan hanya seperti aktivitas seekor semut yang membeu mengikuti yang di depannya. Rumah kantor masjid, akhir bulan pusing, awal bulan ketawa, gaji datang. Kalau lembaga pendidikan diniatkan untuk mencari uang, salah alamat. Saya ulangi. Lembaga pendidikan, sekolah-sekolah agama, pondok-pondok pesantren bukan tempat nyari uang titik sebesar gajah. Kalau kurang titiknya tambah lagi, Bu. Apa sebab saya sebut kurang alamat? Mendingan kita kasih dia alamat yang betul. Nih alamat yang betul. Kamu kerja di PT sana, gajinya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat gaji guru, biar nggak salah alamat ya. Makanya lembaga pendidikan bukan tempat nyari uang, namun tempat berjuang. Saya ulangi lagi. Pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam bukan tempat nyari uang dalam tanda kutip, tapi tempat berjuang. Kok pakai tanda kutip, Ustadz? Karena guru-guru juga butuh uang. Sepakat? Itu baru ketawa guru-gurunya. Tapi kalau orientasi kita adalah uang dan uang, itu kena sekularisasi pendidikan itu. Apa? Time is money. Waktu adalah uang. Sikit-sikit uang, sikit-sikit uang. Makanya dari SD dulu kita diajari apa? Kebutuhan primer manusia. Ada 3. 1, sandang. 2, pangan. 3, papan. Itu kalah sama monyet itu. Karena monyet tidak perlu apa? Sandang untuk dapat mencari makan. Bahkan monyet di pesantren Markis itu kan banyak karet-karet itu. Dari dulu kami tengok itu. Sekarang aja yang udah terpisah kebun itu dengan yang lainnya. Tapi dulu kami selalu perhatikan monyet-monyet tidur di karet itu. Kami sudah pastikan monyet tidak perlu ijazah untuk bisa mencari pangan. Tidak perlu mencari, perlu ijazah untuk mendapatkan makan. Makanya kalau ada orang nanya, nanti anak saya mau jadi apa? Cari makan. Tapi gitulah produk pendidikan Nggak ibu sambung ya. Karena katanya manusia berasal dari monyet. Enak aja. Entah kalau Darwin kakeknya dari monyet. Makanya seorang guru tuh betul-betul menikmati hari-harinya. Nanti 6 menit lagi Bu ya, saya buka tanya jawab. Guru itu harus menikmati hari-harinya dalam tarbiyah, dalam dakwah ilallah, dalam kajian-kajian dan yang lain-lain. Harus menikmati. Mendidik murid itu nikmat, senikmat-nikmatnya. Masya Allah. Satu hari saya berjumpa seseorang, kemarin saya buat tulisan di Gramedia. Sudah puluhan tahun yang lalu, sudah lebih 20-an atau sekitar 20 tahun yang lalu. Gramedia bukan baru, waktu itu masih aktif-aktifnya. Jumpa seorang kakek yang sudah tua. Dia motivasi kami. Ya, saya dengan kami waktu itu,
Untuk apa? Jumpa di toko buku aja. Untuk terus mengajar dan mendidik. Beliau sebutkan ya, kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an. Jadi orang alim terus belajar mengajar, atau orang yang terus belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, jangan jadi yang lain. Sambil beliau bilang, kakek sudah setua ini masih terus mengajar. Ajib, beliau ceritakan betapa nikmatnya mengajar. Saya terinspirasi sekali ketika itu. Ini mengajar itu nikmat. Nikmati. Tengok Ustaz Mubarak Bung Alim. Ini yang saya ceritakan ini tulisan-tulisan baru ini. Ya, sebenarnya sudah saya tulis juga. Beliau sebutkan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat bagi saya di dunia ini melebihi nikmatnya mendidik dan mengajar. Lebih baik aku mati, kata beliau, ketimbang tidak punya kesempatan lagi untuk mengajar, untuk mendidik. Allahu Akbar, luar biasa. Itu guru Rabbani. Kita butuh guru-guru yang seperti itu. Hidup ini kalau tidak ada guru tidak bisa. Guru yang terus menginspirasi kita. Makanya seorang guru itu bukan hanya sekedar seorang yang mengajar ilmu, tapi seorang motivator, seorang mentor, seorang pendidik, seorang ayah, seorang ibu, umi, mendidik anak-anak mereka. Guru. Ajib. Namanya aja guru. Karena guru itu sosok yang akan digugu dan ditiru. Itu. Apa guru itu? Sosok yang akan digugu dan ditiru. Guru mesti punya orientasi akhirat, bukan uang. Kalau hanya dengan uang, betapa tidak terhormatnya ilmu dan betapa rendahnya ilmu kita pandang. Karena akhirat jauh lebih indah dan lebih mulia dari itu. Maka nikmati. Kalau hidup hanya sekedar di dunia, okelah nyari uang, tapi di sebalik kehidupan ini ada kehidupan yang sesudahnya. Makanya nikmati. Ada orang bilang begini, berakit ke hulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Sepakat, Bu? Saya ulangi lagi. Perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan di kemudian hari. Kalimat-kalimat yang tadi ibu-ibu sepakat. Saya ulangi lagi. Perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan di kemudian hari. Sepakat? Saya tidak sepakat. Apa sebab Ustadz? Terlalu lama baru bahagia. Di kemudian hari baru bahagia. Saya ganti. Itu betul juga. Tapi untuk seorang pejuang, perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan kita sekarang dan menambah kebahagiaan di kemudian hari. Mengajar itu nikmat. Mendidik itu nikmat. Allahu Akbar. Begitu, Bu. Tapi punya ruh. Kalau tidak punya ruh, kosong, melompong. Gigi aja kalau udah kosong melompong namanya ompong. Enggak enak dilihat. Maka apalagi kalau mendidik kosong melompong saja, gigi aja, akan nampak dia yang batin itu. Maka akan kita rasakan. Ajib, akan terasa nih. Wah, beda nih. Maka guru-guru yang akan senantiasa dikenang-kenang muridnya adalah yang punya apa? Punya ruh. Ruh cintanya, ruh kasih sayangnya, ruh tarbiyahnya. Allahu Akbar. Dari mana ruh itu kita dapatkan kalau kita tidak berangkat dari keikhlasan? Mereka kita pandang ini peluang saya untuk beramal. Ini aset saya paling berharga. Kalau kita dikasih emas, kita senang. Kalau kita dikasih perhiasan, kita akan jaga dengan baik. Itu murid lebih berharga. Aset paling mahal setelah anak kita. Kita jaga. Maka Nabi menyambut para penuntut ilmu, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Ajib. Kalau dari sana ibu berangkat, Bu. Berangkat mencari ridha Allah. Nah, itu mendidik ini kan amal saleh. Amal saleh itu kata guru-guru kita syaratnya ada berapa? 2. 1, ikhlas. Yang kedua, ittiba' muwafaqatus sunnah. Sesuai dengan sunnah Nabi
Satu hari ada seorang guru bertanya kepada saya, "Ustadz, apa caranya Ustadz dengan kesibukan kita di lembaga ini? Kadang rasanya capek, letih, ya gersang rasanya." Hei, harusnya seorang mujahid dakwah dan tarbiyatul ummah, semakin capek dia, semakin letih dia, semakin nikmat. Tapi kalau konsepnya perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan di kemudian hari, terlalu lama, makanya gersang, makanya apa? Capek. Tapi coba perjuangan kita hari ini membuahkan kebahagiaan kita sekarang. Nikmat. Makanya hari-hari ibu, bismillah, aku cari kenikmatan dulu. Sini bu. Sehingga judul ini apa? Kompetensi guru, kematangan moral. Kita tahu, kita ini seorang guru yang digugu dan ditiru. Emosi kita. Seorang murid itu harus menjadi seorang yang punya jiwa besar. Jiwa besar itu apa Ustaz? Saya punya tulisan. Judulnya Akhlakul Kibar, akhlak orang-orang dewasa, akhlak orang-orang besar. Di situ disebutkan, ya, itu karya salah seorang syekh terjemahan. Dan masya Allah, di situ disebutkan bagaimana akhlak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau ini, ketika wafat musuh bebuyutannya yang memfatwakan beliau boleh dipenjara dan boleh dibunuh. Tapi ketika wafat, ajib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika datang Al-Imam Ibnu Qayyim ke rumahnya mengabarkan wafatnya musuh Ibnu Taimiyah tersebut, beliau bangkit. Bergegas segera menuju rumah takziah, rumah keluarga mereka, dan beliau menyampaikan. Muridnya kaget. Beliau tegur muridnya jangan bersikap nggak baik. Beliau sampaikan kepada keluarga musuh bebuyutannya itu. Kata beliau, apapun sekarang yang kalian butuhkan, saya ganti beliau. Silakan. Saya menduduki posisi beliau. Bukan mau nikahinya. Silakan, apa yang dibutuhkan. Ajib, orang berjiwa besar luar biasa. Ajib. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tes 1 2 3, tes. Silakan di apa dulu ya, diperbaiki dulu. Bahkan dalam biografinya Buya Hamka juga saya temukan orang berjiwa besar. Bagaimana ketika Buya Hamka, saya selalu membuat contoh orang Indonesia. Kenapa? Kita ini orang Indonesia. Agar kita sadar. Terus kita nih alhamdulillah Allah kasih hidayah hari ini, celana tidak cingkrang. Kemudian kita belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita jauh lebih berjiwa besar dari orang-orang sebelum kita yang ilmu tidak terbuka seperti hari ini. Masya Allah. Kita di atas akidah dan manhaj yang sahihah. Buya Hamka ketika dipenjara oleh Bung Karno, melihat bagaimana dahsyatnya ujian beliau, sampai syaitan pun membisiki pada beliau agar membunuh diri ketika beliau melihat silet di pinggir dekat penjara itu, di dalam sel tersebut. Tapi lihat, ketika Bung Karno meninggal dunia dan datanglah utusan Bung Karno kepada Buya Hamka, untuk ternyata ada wasiat Bung Karno agar jenazah Bung Karno dirawat, diselenggarakan jenazahnya, disolatkan oleh Buya Hamka. Ajib, anak-anak Buya Hamka bilang, jangan pergi Buya. Tapi lihat bagaimana sikap Buya. Buya berangkat dengan jiwa besarnya. Itu orang hebat. Ini sikit-sikit baper sama kawan-kawan, dan sebentar-sebentar berantem. Gimana memperbaiki umat dan orang lain? Dirinya saja belum keluar dari kemelut dirinya. La ilaha illallah. Makanya salah satu kompetensi murid yang harus dicapai, terus apalagi gurunya, adalah murid yang jiwanya besar atau besar jiwanya. Maka saya katakan selamat akidahnya, benar manhajnya, selamat akidahnya. Saya ulangi lagi, benar manhajnya, selamat akidahnya. Betul manhajnya, selamat akidahnya, benar ibadahnya, mulia akhlaknya, dalam ilmunya, luas wawasannya, tinggi cita-citanya, besar jiwanya. Ini diantaranya.
Saya kira cukup sekian dulu ibu-ibu. Nanti kita sambung lagi, dan saya pengen banyak sih menyampaikan hal-hal yang lain, cuman silakan dulu nanti. Dan saya pengen memberikan wawasan tentang bagaimana tujuan pendidikan Islam dan bagaimana tujuan yang pendidikan yang ada di negeri ini. Kita lihat waktu nanti insyaallah taala. Barakallahu fikum. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, monggo silakan dulu, enggak apa-apa. Jazakallahu. Tafadhal Bu, tafadhal Ibu, silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah, dari apa yang sudah disampaikan itu memberikan sebuah pencerahan sekali buat kami, gitu ya. Hanya saja bukan sebuah pesimis, tapi karena kami ini dikrengkeng oleh sistem, Ustaz. Sistem karena kami di bawah dinas, kan. Baik. Nah, seperti di bawah dinas, jadi kita ingin seperti ini. Kadang-kala guru-guru ini sekarang ini kalau menurut Anda secara pribadi dibuat ahli administrasi. Harus seperti ini. Jadi agak terabaikan lah. Ada lagi memang terabaikan siswi-siswi begitu. Sementara nanti dari dinas dikejar-kejar terus, harus ada komunitas belajar lah, nanti kita harus buat aksi nyata lah, P5 dan semuanya seperti itu. Dan dituntut guru-guru itu pelatihan ini, pelatihan itu, begitu kan, dan nanti dapat sertifikasi dan sebagainya seperti itu, Ustaz. Jadi kita mau keluar dari zona itu dia tadi, kita di bawah sistem seperti itu. Jadi kita minta dari Ustaz bagaimana polemik ini supaya bisa kita tetap saling nawatona dengan pemerintah dan kita bisa juga berjalan sebagaimana untuk mengislamisasikan kurikulum yang perlu kita sampaikan tadi. Inilah Indonesia. Kan itu Bu, ya kan? Inilah Indonesia Raya. Terus Ustaz, keluar kita dari Indonesia nih, dan muak setinggal Indonesia nih, pindah lagi ke Batam sana, masih di Indonesia juga. Nah, kemana Ibu pindah dari Indonesia? Ini negeri tanah tumpah darah kita. Umar bin Khattab menyebutkan fi hubbil awtani umratil buldan, dengan cinta tanah airlah negeri ini bisa dimakmurkan. Nabi Muhammad SAW cinta ke tanah tumpah darahnya. Manakala beliau diusir atau terusir dari Mekah, beliau tinggalkan sejenak, beliau melihat ke belakang. Wahai Mekah, engkau adalah negeri yang paling kucintai. Kalaulah bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu. Lihat kecintaan Nabi kepada Mekah Al-Mukarramah. Kita Pak, kita Bu, anak-anak negeri Pertiwi ini, Indonesia ini, kita cinta tanah air kita. Nggak boleh. Kalau kita mau keluar dari sistem terus kita jadi orang Khawarij, sekarang begini, kita disinilah pentingnya melek sejarah agar tidak kita jadi pesimis. Sebagai tertulis di situ abdi negara, dalam arti negara pula. Abdi bukan dalam arti agama ya, mengabdikan diri, oh bahaya itu. Tapi abdi dalam arti yang dimaksud oleh pemerintah kita, perjuangan. Kalau tidak melek sejarah kita, ya kacau. Jadi gimana caranya Ustadz mengislamisasinya? Bagaimana cara ini dan itunya? Sebentar. Sekarang coba di browsing di internet. Buka handphonenya. Apakah pendidikan di negeri ini rusak semua? Tidak. Silakan buka pasal 31. Ini tulis ini 31 ayat C atau bagian 3 Undang-Undang Dasar 1945. Silakan. Insya Allah saya tidak lupa. Pasal 31 ayat 3 atau C UUD 1945. Coba baca. Silakan Bu. Silakan. Siapa yang mau baca silakan. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Coba disampaikan terus. Udah jumpa? Sudah?
Apakah pendidikan di negeri ini rusak semua? Tidak. Negeri ini hasil perjuangan para ulama, kiai dan tuan guru. Hasil tumpah darahnya santri. Kita tengok dulu. Negeri ini kita jangan pesimis sekali. Kami dikungkung oleh sistem ustadz. Betul. Kita tinggal di negeri Indonesia Raya dengan segala kondisi yang ada. Tapi orang Islam tuh kita nih dididik oleh guru-guru kita jadi pejuang. Tahu enggak pejuang tuh, Bu? Kita nih bangsa pejuang. Pejuang itu biarlah kadang mengalah tapi maunya menang. Asal menang, saya ulangi. Pejuang itu sifatnya mau mengalah asal menang. Itu dia. Tapi kalau mengalah terus kalah itu bukan pejuang namanya. Kita mengalah, kita masuk ini dalam model seperti ini, dengan segala kondisi yang ada, tapi kita menang. Tak bisa lewat di sungai, tak bisa lewat di darat di sungai, tidak bisa juga di sungai, di udara kita juga akan lewat. Nah itu dia, pejuang itu. Ini negeri pejuang, negeri perjuangan para santri. Ibu tahu enggak? Panglima besar yang pernah bergerilya di saat Bung Karno dan Bung Hatta telah tertangkap oleh Belanda, dan satu tonggak pertahanan negeri Indonesia tercinta ketika itu lagi. Siapa nama beliau? Jenderal Sudirman. Siapa beliau? Hah? Sejak usia 20 tahun, Bu, belum memimpin sekolah Muhammadiyah di tempatnya. Berarti dia adalah seorang ustaz. Allahu Akbar. Maka wajar ketika beliau bergerilya, masuk hutan, keluar hutan, memompahkan semangat jihad kepada para tentara, dan sejatinya mereka adalah Hizbullah. Ajib. Lihat sejarah TNI. Wajar dipekikan takbir, dipekikan semangatnya beliau memekikkan kalimat Allahu Akbar. Jadi ini jasa pejuang yang luar biasa. Makanya kita akan lihat ini. Belum lagi para ulama yang lain. Bung Tomo, ini saya masukkan sedikit. Ini contoh nih. Kita harus melek sejarah. Jadi jangan terlalu pesimis ya. Bung Tomo. Pidato Bung Tomo. Ini silakan. Ibu-ibu pernah dengar pidato ini? Kalau belum, ini saya perdengarkan. Nah, ini pakai musik Afwan, Bu. Ada yang nggak pakai musik? Ibu abaikan dulu. Ibu dengarkan sebentar ya. Afwan, saya tidak nyaman dengan musiknya. Tidak nyaman saya ininya, Bu, dengan ininya, musiknya. Lebih parah lagi. Inilah Indonesia Raya. Allahul musta'an. Apa caranya ini? Ibu dengarkan sebentar.
ini cuma 4 menit Bu, cuman saya ambil yang di ujungnya saja. Rakyat Surabaya berjuang. Saya seringkali kalau lemah semangat Bu, saya dengar pidato ini. Lihat kalimat-kalimat terakhirnya. Belum membawa nama Allah, belum meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Ajib. Belum lagi kalau kita berbicara Bu tentang perjuangan para pahlawan, kita dapati mereka berjihad dan memang mereka dipompa semangatnya oleh kiai-kiai, ulama-ulama. Terlepas dari latar belakang pemahaman akidah mereka, di sana dulu ada Syekh Abdul Samad Al-Falembani berada di Mekah, orang Palembang, belum menulis kitab jihad, memompakan semangat jihad pemuda-pemuda negeri ini. Manakala pemuda-pemuda negeri ini belajar ke Mekah Al-Mukarramah, pulang mereka berjihad melawan para penjajah, mereka orang-orang kufar. Makanya 1945 Indonesia merdeka itu tak lepas dari perjuangan awal 19-an, awal abad 20-an, 1920-an. Bagaimana Muhammadiyah berdiri, NU berdiri, sebelumnya ada Partai Masyumi, Serikat Islam dan yang lain-lain. Ibu tahu, kalau hari ini kita tahu bagaimana Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Tapi Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang termotivasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang perjuangannya adalah membantas TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Apa kata Bunyai, istri Ki Hajar Dewantara ketika itu? Kang, bukankah Akang dulu berjanji mau mengikuti perjalanan perjuangannya Kiai Dahlan? Sejak itulah Ki Hajar Dewantara bertekad dan fokus membuat pendidikan, dan beliau ramu program pendidikannya dari berbagai hal, termasuk program pendidikan Islam. Makanya beliau lahirkan program Taman Siswa setingkat TK, namanya Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, Pamong, pandai ngemong. Makanya Taman SMA dulu orang udah bisa hebat, orang bisa ngajar. Dulu hanya ada PGA dan SGA, pendidikan guru agama, sekolah guru atas. Tamat SMA, belajar pedagogik, selesai, ngajar, hebat. Kita tahu sejarah. Tapi ternyata, kenapa bukan Ki Haji Ahmad Dahlan yang lebih duluan disebut Bapak Pendidikan Indonesia? Ternyata tidak, Ki Hajar Dewantara lebih duluan. Oke lah, baik. Sekarang Ki Hajar Dewantara pun juga banyak yang baik dari program pendidikannya. Dan ternyata 20-an tahun berjuang, 1920 organisasi Islam berdiri, 1945 Indonesia merdeka, hasil perjuangan orang-orang yang tersentuh oleh para kiai. Dan ketika itu Pak Cokro Aminoto, orang hebat, ilmuwan muslim, dan juga seorang yang luar biasa. Muridnya Bung Karno, gurunya Bung Karno, gurunya Bung Hatta, gurunya Buya Muhammad Nasir, dan guru-guru yang lain. Masya Allah, lahirlah Indonesia merdeka. Walaupun 7 kata dalam Piagam Jakarta dicoret,
Tapi Masya Allah, Indonesia merdeka masih nampak pengaruh para kiai tersebut. Dan terbuktilah dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi tujuan pendidikan Indonesia, pasal 31 ayat 3 yang berbunyi. Monggo dibaca. Silakan. Silakan dibaca. Nanti Bu di sini saya bisa jawabnya Bu ya. Artinya tadi saya baru memahamkan bahwa negeri ini bukan semata-mata negeri ini yang rusak kali, enggak. Ya. Silakan dikeras, baca keras Bu. Keras ya. Pasal 3 ayat 1. Silakan. Pasal 31 ayat 3 silakan. Monggo. Silakan satu orang baca. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Hei, hebat. Saya ulang nih. Jadi ibu-ibu, kita bertolak di sini. Makanya kita adalah anak bangsa yang mencintai negeri kita ini, menghargai jasa para pahlawan seperti apapunlah kondisinya hari ini. Nih, dalam amanah konstitusi tercantum, tidak bisa dicoret lagi secara hukum negara, bahwa tertuang pasal 3 ayat 1. Mana dia? Cuman saya dah hafal. Ya. Pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan, nih tujuannya ada 4 Bu. 1, meningkatkan keimanan. Mana dia nih? Oh, udahlah saya tutup aja nih. Nah, untuk meningkatkan keimanan. 1, ketakwaan, akhlak mulia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Berarti ada 4 tujuannya: iman, takwa, akhlak mulia, cerdas. Mantap bukan? Tapi Ustaz, kita terjebak dengan sistem begini begitu. Sebentar. Kita anak bangsa. Dulu orang hebat di negeri ini ada namanya Pak B.J. Habibie. Saya ketika belum meninggal dunia, air mata saya menetes. Ya, saya melihat beliau orang yang luar biasa. Ayahnya wafat sedang sholat. Dan Pak Harto dekat dengan ayahnya ketika beliau bertugas ya. Dan Masya Allah orang sebut Pak Harto anaknya Pak Habibie anaknya Pak Harto. Sejatinya Pak Habibie adalah orang yang ayah Pak Harto adalah orang yang dekat dengan ayahnya Pak Habibie. Pak Habibie ketika belajar ke Jerman, Masya Allah, beliau ini beliau tidak mau terima beasiswa. Kenapa? Ibunya sudah bertekad ketika jenazah ayahnya masih terbujur, saya berpantang, ya, beliau bertekad akan mendidik dan membiayai anaknya sendiri tentang pendidikan anaknya. Makanya Pak Habibie tidak mau ambil. Walaupun terlambat biaya pendidikannya, beliau tidak ambil beasiswa. Tapi lihatlah perjuangannya, hanya 28 halaman hasil disertasinya, tapi hasil karya anak bangsa yang hari ini masih dipakai dunia, karya dan penemuannya tentang pesawat itu. Lihat bagaimana pesawat yang beliau ciptakan dari satu pulau kecil ke pulau berikutnya. Itu hasil perjuangan Pak Habibie. Tapi sayang negeri ini tidak menghargai bagaimana anak bangsanya sendiri. Pak Habibie dulu pernah bilang, kita meningkatkan imtak dan iptek. Masih ingat Bu? Iman dan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi. Beliau mau hati anak bangsa ini, hatinya Mekah dan otaknya Jerman. Itu pula bahasanya. Maka di sini kita sekolah-sekolah negeri kita pede saja. Pede saja. Dan di sini coba perhatikan. Nanti soal sistem ini teknis-teknisnya nanti belakangan ya. Coba perhatikan. Untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan takwa, untuk meningkatkan akhlak mulia, ini tujuan pendidikan Islam. Ini kurikulum pendidikan Islam. Mencerdaskan bangsa. Agama ini disuruh Allah Ta'ala untuk berfikir. Dalam Al-Quran tengok banyak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan seterusnya. Allah memuji orang-orang yang berfikir.
Masya Allah, selaras dengan tujuan pendidikan Islam. Sebelum saya uraikan lebih panjang ini, dan ini mau saya terangkan, kurikulum pendidikan Islam selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Saya buktikan nanti. Tapi sebentar. Tapi Ustaz, kita terjebak oleh sistem begini begitu, seminar ini mengisi ini, akhirnya ahli dalam apa? Dalam angka-angka, ahli dalam tulis menulis dan laporan fakta di lapangan, akhlak anak nihil. Orang dulu tak kenal mengenal dengan laporan begini begitu, gaji pun sekali 6 bulan baru diterima, sekali setahun pun dapat. Pagi mereka pergi motong karet dulu, siang baru bisa belajar. Tapi lihat hasilnya, ajib. Negeri ini hasil didikan guru-guru, kiai-kiai 350 tahun. Sebagian, namun sebagiannya, tidak semuanya, sebagian wilayah di negeri ini dijajah oleh orang kafir. Itu baru Belanda, belum lagi Portugis, belum lagi Jepang. Ajib. Tapi lihatlah anak negeri ini tidak ada yang murtad. Bayangkan tuh. Islam di negeri ini, Masya Allah, 90% dulu. Belakangan aja yang banyak yang kacau. Ada apa kira gerangan? Itulah jasa perjuangan mereka. Cuman kita tidak tahu. Tahunya bagaimana orang-orang yang terbuka rambut saja, nenek moyang kita. Tidak tahu kita bagaimana orang negeri ini dulu ternyata sebagian wilayahnya mereka pakai cadar, walaupun pakaian alam mereka batik. Ajib. Anak bangsa ini dididik oleh para kiai, orang-orang hebat dahulunya dengan pendidikan surau. Lihatlah pendidikan-pendidikan di pesantren. Kalau di alam Sumatera namanya surau, di Jawa pesantren. Masya Allah, pendidikan akhlak luar biasa. Maka wajar orang Arab mengenal orang Indonesia ini orang yang baik budi pekertinya. Apa sebab? Kalau kita telusuri, sebabnya ada dua. Satu, memang bawaan orang negeri ini lembut. Kedua, tidak lepas dari didikan para kiai. Kenapa? Sepanjang sejarah diajarkan kitab Ta'limul Muta'alim, adab seorang penuntut ilmu. Ada Adabul Insan kitabnya. Ada Buya Hamka saja tulis satu buku yang berjudul Pribadi. Sekarang dicetak menjadi Pribadi Hebat. Isinya adalah akhlak. Profesor Hasbi As-Siddiqi tulis satu buku judulnya Lembaga Budi, isinya adalah akhlak. Hasan tulis satu buku Hai Anakku. Di pesantren-pesantren diajarkan buku Ahlakul lil Banin, Ahlakul lil Banat, semuanya tentang akhlak. Wajar anak negeri ini jadi baik. Ajib. Dan tidak pernah negeri ini murtad. Lihatlah bagaimana Andalusia berjuang. Afwan Bu ya, saya berluas-luas. Saya tidak bisa kalau fokus-fokus itu aja. Makanya kadang saya pakai slide itu bingung orang. Ya kalau mau ikuti tulisan saya, udah ikuti saja nanti ya di grup ya atau apa seminar-seminar. Saya buat program online juga. Saya izinkan saya meluas-luas ya. Apalagi kalau udah dipancing seperti tadi. Tengok Andalusia Bu. Andalusia, Spanyol. 7 abad Islam merdeka berjaya di sana. Sampai ada sebuah kota Granada di sana, di mana salah satu kerajaan dahulu pernah sejarah dalam kota Granada itu, di mana kerajaannya berlapiskan emas, tapi ketika ditegur oleh seorang ulama, rajanya langsung suruh buka lagi semuanya. Ajib. Granada hari ini di mana? Spanyol hari ini tinggal puing-puing sejarah. Orang-orang yang ada di sana hanyalah orang-orang barat, turis berpakaian pendek. La ilaha illallah. Melihat bagaimana musim-musim Islam di sana. Islam telah hilang di bumi Andalusia, tapi padahal Islam berjaya 7 abad lamanya di sana. Indonesia dijajah anak negeri ini tapi tidak murtad, dan alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Anak negeri ini masih berada di atas agama Islam. Apa sebab? Negeri ini dulu ketika didakwakan oleh para ulama tidak dengan kekuasaan, tidak melalui perang, tapi melalui apa? Dakwah, pendidikan, sehingga meresap dalam jiwa-jiwa mereka. Lihat dua perbedaan itu. Andalusia dulu ditaklukkan, Indonesia dulu didakwahkan. Tapi lihat di kemudian hari, Masya Allah, ternyata ada hikmah. Bukan bumi Andalusia ulamanya tidak hebat, tetapi ternyata ada hikmah lain yang mau kita pelajari, yang mau kita ambil. Itulah kalau meresap. Oke? Berarti kalau seperti itu, negeri ini adalah negeri, Masya Allah, negeri para ulama, negeri orang hebat. Kita bangga jadi anak negeri ini, Indonesia Raya.
Bahkan ibu-ibu kalau mau kita telusuri sejarah lagi, Indonesia berasal dari bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Melayu ini, alam Nusantara ini hasil perjuangan para ulama. Mereka mempersatukan negeri ini dulu dengan satu dengan bahasa, dua dengan Islam. Bahkan bahasa Melayu 80% lebih berasal dari bahasa Islam. Ajib. Kalau nggak percaya coba aja teliti. Saya dulu belajar bahasa, disebutkan oleh gurunya demikian. Tengok dalam bahasa Melayu. Cuman sekarang Malaysia yang masih memegang itu. Banyak bahasa Melayu, bahasa Arab. Nama hari saja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang aja baru disebut Minggu. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Artinya kita berada di negeri ini luar biasa. Bahasa pun diislamkan dulu oleh para ulama ini. Bahasa pun diislamkan. Luar biasa. Baik. Artinya sekarang 1945 ulama kita udah berjaya. Udah berjaya. Tapi Bu, ini tapi lagi. Tapi ini, begitu Indonesia sudah merdeka, undang-undang disusun dengan perjuangan para ulama. Apa yang terjadi setelah itu? Satu persatu orang sekuler masuk. Kiai dan para santri tidak banyak yang masuk dalam jabatan-jabatan strategis itu. Minimal orang-orang yang punya cara pandang Islam dan akidah yang kokoh. Walaupun ada, tapi tidak begitu banyak. Dalam bahasa yang paling tepat mungkin ada pihak-pihak lain yang terus. Perang fisik tidak ada lagi, tapi perang pemikiran tidak pernah usai. Akhirnya Buya Muhammad Nasir 10 tahun setelah Indonesia merdeka menulis satu tulisan dalam bukunya Kapita Selecta. Ada dua buku Buya Muhammad Nasir, salah satu namanya judulnya Kapita Selecta. Di jilid yang kedua, seingat saya, itu tentang pendidikan. Beliau dan dalam artikel-artikelnya lain, salah satu tulisannya menyebutkan anak negeri ini sudah mulai berubah. Kalau dulu di zamannya siapa? Di zaman para penjajah seperti Jenderal Sudirman, Ustadz Sudirman, harusnya Ustadz Sudirman itu rakyat pun mau menyumbang apa? Emas, perhiasan mereka untuk anak negeri ini, untuk perjuangan negeri ini. Sekarang mana ada orang mau? Gotong royong aja di desa-desa orang nggak mau lagi, sehingga rela berkorban untuk bangsanya ndak ada. Dulu golden yang diberikan oleh raja kerajaan Siak untuk kemerdekaan Indonesia itu tercatat dalam sejarah kemerdekaan negeri ini. Ajib. Artinya sekarang disitulah kesempatan kita. Kalau dulu ulama berhasil merebut kemerdekaan bangsa ini dan merumuskan sejarah, merumuskan undang-undang dasar negara, sekarang kita sebagai anak bangsa yang mencintai tanah air ini, ayo kita rebut kembali perjuangan para ulama kita yang sekian puluh tahun diisi oleh orang-orang sekuler yang punya cara pandang memisahkan agama dengan kehidupan. Sekarang kesempatan kita. Ayolah kita buat rame-rame sekolah formal, nggak apa-apa Bu. Ayo rame-rame kita buat. Makanya di pondok, di yayasan saya buat ada pendidikan informal, ada non formal, ada yang formal. Kalau baru memulai, buatlah yang formal, non formal. Jangan langsung yang formal. Kapok kita. Kalau udah mampu kita buat yang formal agar terisi di lini-lini kehidupan itu. Karena hasil sebuah pendidikan adalah melahirkan pejuang-pejuang peradaban umat. Apa itu peradaban? Peradaban adalah potret sebuah umat. Jadi jangan hadir saja murid-murid kita nanti hanya di masjid doang. Kalau hanya di masjid saja, kakek-kakek dan nenek-nenek, orang jenggot-jenggot, orang cingkrang-cingkrang saja, jilbab-jilbab dalam saja yang hadir. Di mana orang yang menguasai dunia IT? Di mana orang-orang yang menguasai apa? Menguasai dunia lain. Maka disinilah kita perlu hadir. Makanya pendidikan melahirkan sebuah peradaban. Peradaban itu apa? Potret sebuah umat, manifestasi dari sebuah ideologi. Sekarang kita punya keyakinan, dalam bahasa lain disebut juga dengan ideologi, walaupun jauh berbeda, lebih dalam akidah, namun kita harus punya
Hanya apa? Punya keyakinan. Ini Islam harus hadir. Lihat kitab fikih. Kitab fikih berbicara mulai dari tohara, sampai bab muamalat, sampai bab munakahat, sampai bisnis, sampai kitab pertanian dan yang lain-lainnya. Lihat bagaimana peradaban Islam dulu. Peradaban Islam dulu di bumi Andalusia. Ada satu kitab Al-Fullahah namanya. Kitab pertanian. Kitab pertanian ini Masya Allah sekarang diterjemahkan di Inggris. Dan ternyata pertanian hebat dan maju di sana dipakai dari kitab Al-Fullahah. Karya ilmuwan muslim yang dulu ada di Andalusia. Itu dia. Belum lagi sejarah Tibun Nabawi, sejarah kesehatan. Sekarang saya kuliah kesehatan, saya tahu berbicara itu. Belum lagi kesehatan Islam. Bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim tulis satu kitab At-Tibun Nabawi. Artinya Islam harus hadir dari semua lini-lini kehidupan. Karena Islam bukanlah dibawa oleh Nabi dunia. Nabi tidak membawa dunia. Namun yang dibawa Nabi bagaimana Islam mengatur dunia. Sekarang ketika kita dihadapkan dengan satu sistem yang membuat kita teramat sangat rumit dan sulit, caranya kita apa? Siasati tanpa ada dusta, tanpa ada bohong, tanpa ada penipuan-penipuan. Jangan menipu-nipu. Jangan nipu-nipu. Jangan, titik. Satu hari saya ditangkap karena diajari oleh guru-guru kita, di antaranya Ustadz Dr. Arifin Badri. Saya dengar ketika ditangkap oleh polisi tidak ada SIM-nya. Saya minta maaf Pak, katanya. Saya terapkan pula, dan guru-guru saya yang lain juga sebut seperti itu. Minta maaf saya, beberapa kali saya ditangkap. Maaf Pak, kalau salah sama Allah, Allah minta maaf, Allah maafkan. Ini salah saya sama Bapak, kesalahan saya ini. Saya sebut kesalahan saya. Sekarang saya minta maaf sama Bapak. Hah? Iyalah maaf, tapi negara ini negara hukum, katanya. Itulah minta maaf saya Pak, saya salah. Pernah saya dihambat di Jalan Sudirman itu, di apa SKA namanya itu, bukan SKA, yang di pasar pusat itu apa namanya? Gerak apa? Ramayana. Udahlah, polisi baik-baik saya nih, katanya. Dilepaskannya saya, selesai. Habis cerita, jangan buat bohong-bohong. Pernah juga di Gramedia saya dihambat. Mungkin saya waktu itu doa tak apa-apalah, nampak dia. Maaf saya Pak, kata saya salah, saya bilang. Jadi yang ketawa dia, ketawa, adalah kamu jampi-jampi saya ya, katanya. Udahlah ada makbul jampimu, katanya. Saya bilang lagi, jampi-jampi tak boleh Pak. Selesai. Jadi urusan itu saja tidak boleh bohong kita. Saya pernah bilang sama abang saya PNS Bu, sekarang juga bantu saya untuk mengelola pondok juga, di pondok yang ketiga. Dan waktu CPNS dulu, beliau sakitnya tahu, nampak di sana. Lalu orang bilang, ini sakit apa nih, tanya. Sekarang tumor ganas. Malam tuh bilang, ada yang bilang, udahlah bayar aja lah sogok. Kata saya, bukan PNS, waktu itu masih bahasa Tuhan kita, bukan PNS Tuhannya. Saya panggil tak PNS Tuhan kita. Kalau Allah memang takdirkan jadi PNS, tak akan kemana itu. Kalau tidak, pasti Allah Ta'ala jamin rezeki kita. Selesai. Besoknya alhamdulillah tak nyogok-nyogok. Ya Pak, besok Bapak berobat ya Pak. Alhamdulillah, tidak lama setelah itu kita operasi Abang, alhamdulillah. Dari beratnya 30-an, sekarang sudah 70-an. Selesai. Jangan bohong-bohong. Begitupun dengan menghadapi aturan negara ini. Selagi kita bisa, kita pertahankan akidah kita. Orang muslim disebut muslim karena ada Islam dalam dirinya. Itulah dia, Islam dalam semua kondisinya, bukan hanya dalam salatnya. Maka itulah disebut dengan punya cara pandang Islami, Islamic worldview. Terkait dengan aturan-aturan negara, kita terjebak beginilah, terjebak begitulah. Tengok fatwa para ulama, jangan bohong. Dan kita bisa mensiasati. Orang Islam tuh bisa berpikir. Di antara cara yang disebutkan oleh, saya belajar pendidikan ini banyak dengan dokter-dokter ya. Di antara dokter yang menyarankan, nanti kalau terlalu ribet untuk laporan-laporan begini begitu, pakai admin, pakai ini dan itu, ya mungkin disiasati, untuk sekolah terlalu rumit, ya udah. Tapi tidak bisa juga kita elakkan buat waktu guru-guru nih, termasuk guru-guru nih juga mengislamisasi, karena mengislamisasi buku tuh dirubah, buku tuh payah. Walaupun sekarang alhamdulillah saya buat sekolah baru namanya Ar-Raudhah Quranic School. Ini saya sudah konsep ya. Ini sekarang kurikulum merdeka sudah ada yang islamisasi. Kurikulum merdeka yang islamisasi sudah ada Bu, tapi baru tingkat SD ya. Itu ustaz kita, guru-guru kita di Jawa juga sudah. Ya ada itu yang kita terapkan.
Kita islamisasi. Tapi kalau nunggu buku baru jadi islamisasi, terus kita kalau tidak ada, susah. Salah satu cara mengislamisasi ruh guru ini. Guru maka terus harus belajar terus, belajarnya tentang burung Garuda. Anak-anak, kita bukan menyembah burung Garuda ini. Sejarah pun yang lain juga demikian. Kita, biarlah kita di aturan beginilah, aturan begitulah, kita cerdas. Dia begini, kita begitu, dia begitu, kita begini. Yang jelas, biarlah kita mengalah, asal kita menang. Itulah ciri-ciri para pejuang. Kita nih para pejuang, maka disiasati saja, Bu. Barakallahu fikum. Waktu tinggal 20 menit, izinkan saya mau membahas ini. Coba lihat tujuan pendidikan Islam di negeri ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam atau kurikulum pendidikan Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya punya satu program, insya Allah Ta'ala saya mulai segera mungkin, namanya Kurma. Kurikulum Rabbani Madrasatul Ula. Kenapa kok pakai kurma namanya Ustadz? Karena Syekh Abdul Razak punya satu tulisan Ta'ammulat Mumatsalatil Mu'min lin Nahla, renungan perumpamaan orang mukmin seperti pohon kurma. Karena Nabi menyebutkan perumpamaan orang mukmin seperti kurma. Kalau kita lihat perkembangan kurma sis dari buahnya itu dan yang lainnya banyak manfaatnya, dan semua sisi perkembangan kurma itu bermanfaat. Jadi orang mukmin setiap fase umurnya itu bermanfaat. Kecilnya membahagiakan orang tua, menyenangkan ayah emaknya, besarnya makin banyak dan luar biasa. Baik. Saya Masya Allah sudah pernah mencicipi kurma di rumah Syekh Abdul Razak, dan dikabarkan kepada kami bahwa Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala juga punya kebun kurma. Sekali 2 pekan beliau pergi ke kebunnya. Ajib, beliau perenungannya terhadap kurma luar biasa. Saya pernah dapat rizki diundang oleh Syekh Abdul Razak dengan kawan-kawan ke rumah beliau, berjumpa beliau, makan di samping beliau, dan Masya Allah sejak itu saya melihat akhlak anaknya luar biasa, dan Masya Allah ayahnya ia seorang ulama besar. Makanya ulama-ulama seperti ini perlu kita teladani. Di antara hal yang kita teladani dari beliau adalah kitabnya tentang kurma ini. Luar biasa. Nabi menyebutkan perumpamaan seperti kurma. Bagaimana menanam kurma? Ini banyak. Baik, sekarang begini. Makanya saya buat nama program saya itu Kurma. Nanti kalau ibu-ibu mau silahkan. Enggak apa-apa, ini di grup ini. Jadi ini nih mana dia nih? Jadi di sini di program ini namanya Inspirasi Terbawi, biasa-biasa saja. Tapi bimbingan lebih detail nanti untuk anak itu saya namakan Kurma, Kurikulum Rabbani Madrasatul Ula. Setiap hari ada bimbingan saya berikan. Kalau ibu-ibu mau nanti silakan. Kalau ibu-ibu mau juga silakan. Kalau mau nomor handphone saya mau masukkan ke grup itu juga boleh, 0852. Ini dicatat sebab saya nanti jangan diminta, sebab itu saja nomor saya. Ada sih yang lain mahal juga. Jadi jangan diminta nanti. Ini harganya 250.000. 0852 2727 0277. 0852 2727 0277. Kalau ibu mau masuk, silakan aja nanti. Kontak atau saya kirimkan ke siapa yang ada nomornya sama saya. Siapa kemarin yang kirim nomor? Nanti saya kirimkan linknya. Aman. Baik. Sekarang begini, lihat konsepnya. Waktu yang singkat ini saya mau memperlihatkan. Saya buat sekolah namanya Ar-Raudhah Quranic School. Ar-Raudhah artinya taman. Di sini ada 2 taman. Saya terinspirasi dengan sabda Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu lewat di taman sorga, maka nikmati taman itu. Berarti taman ilmu. Dan kedua, taman seperti disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, taman pendidikannya disebutnya dengan taman siswa. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara, model pendidikan nasional adalah model pondok. Jadi Ki Hajar Dewantara itu takjub dengan model pondok. Jadi Ar-Raudhah Quranic School ini saya konsep setingkat sekarang ini baru sampai setingkat SMA, tapi saya punya tekad kalau umur saya sampai 60-an, saya merancangnya sampai setingkat doktor. Karena sekarang sudah saya siapkan lahan untuk sekolah tinggi nanti. Mudah-mudahan saya melihat wisuda anak saya, wisuda doktornya, dan yang kita konsep dengan pola pendidikan ini. Tingkat pertama TK saya namakan dengan
Raudatul Iman. Fokusnya adalah pendidikan iman. Tingkat kedua namanya Raudatul Adab, setingkat SD, karena fokus pendidikannya adalah adab. Setingkat SMP saya namakan dengan Raudatul Quran, karena fokus pendidikannya adalah Al-Quran. Setingkat SMA saya namakan Raudatul Sunnah, karena fokus mengkaji 6 induk kitab hadis. Barulah berikutnya dengan Raudatul Ilmi tentang program sains dan yang lain-lain. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan di dalam Al-Qur'an. Coba Ibu lihat ayat surah Al-Baqarah ayat 157, 51. Coba lihat Al-Baqarah 151. Kita cari internet saya biar cepat. Karena kalau cari di tulisan saya nanti lama. Nah, ini konsep pendidikan Islam. Coba Ibu lihat ini. Kama arsalna fikum rasulan minkum kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini konsep pendidikan Islam. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami mengutus Rasul kepadamu. Apa fungsinya? Membacakan ayat-ayat kami dan mensucikan kamu, menyucikan jiwa, tazkiyah, dan mengajarkan Al-Quran, kitab, dan mengajarkan hikmah. Para ulama menafsirkan hikmah di sini sunnah. Baru mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu lain yang belum kamu ketahui. Berarti membacakan kitab, menyucikan jiwa, mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, baru ilmu yang lain. Ini ilmu yang lain sudah banyak diajarkan, sementara Quran belum. Iman entah kemana-mana. Jadinya seperti ini. Satu hari dalam perjalanan dakwah di kota kecil, masih di Provinsi Riau, saya dikabarkan oleh ketua yayasan, Ustaz, di tempat kami ada seorang ustaz, suaranya bagus, jadi imam, jadi guru. Tempat kami tamat pondok terkenal. Tapi setiap hari uang di sekolah kami hilang. Direkamlah sama kepala sekolah kami, Ustaz. Nampaklah Ustaz tadi itu yang mencuri. Kami tanya, dia tak mengaku. Terpaksalah kepala sekolah kami memperlihatkan. Akhirnya terpaksa dikeluarkan. Pertanyaannya, apakah anak menghafal Al-Quran itu membuat anak jadi pencuri, jadi jahat dan nakal serta brutal? Tidak mungkin. Terus apa yang salah, Ustaz? Apa yang salah, Bu? Tadi kan Ibu bilang pendidikan terbaik itu adalah pendidikan Al-Quran. Sepakat, Bu. Tapi ini anak menghafal Quran kok jadi mencuri, Bu? Itu harus kita jawab. Mana, Bu? Hanya sekedar baca dan hafal, tidak paham. Baik. Baik, begini. Betul, Ibu. Jawabannya ada di sini. Mumpung saya ingat, saya bawakan dulu satu faedah dari Syekh Walid Saifun Nasr. Saya dapatkan dari Syekh Walid Saifun Nasr, dulu murid saya, seorang murid Syekh Albani di grup beliau. Akhirnya saya WA Syekh, saya minta pendapat ini, kalam ini. Kata Syekh Walid Saifun Nasr, mengajarkan anak hafal Quran tanpa mengajarkan makna dan kandungannya bid'ah menurut Imam At-Turtusi. Akhirnya beliau berikan ke saya catatan itu, sampai sekarang masih saya simpan. Cuman belum saya terjemahkan, insya Allah nanti saya terjemahkan. Jadi, menurut Imam Turtusi, mengajarkan anak hafal Quran saja sementara tidak mentadabburi maknanya bid'ah. Apa sebab? Syekh pun membawakan sifat-sifat orang Khawarij. Al-Quran hanya sampai di kerongkongannya, tidak meresap sampai ke hatinya. Kenapa anak tadi menjadi mencuri? Ini jawabannya. Murid terbaik umat ini adalah murid Rasulullah SAW. Coba Ibu lihat ini, Bu. Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menceritakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kami dulu bersama Nabi, ketika itu kami remaja yang tengah tumbuh kembang. Di sini pemuda-pemuda, bisa dikatakan remaja yang tengah tumbuh kembang. Kami belajar fata'allamnal iman, kami belajar iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an.
Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Lalu kami baru belajar Al-Qur'an, bertambah iman kami. Berarti belajar iman sebelum belajar Qur'an. Dah paham? Iman yang tak masuk itu di dalam jiwa, hafalan anak, jago lisannya dengan Quran, otaknya hafal dia, ternyata bikin masalah. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya, camkan ini, dengarkan. Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu menyalahkan salah seorang tabi'in, wa antumul yaum ta'lamunal Qur'an. Kalian hari ini belajar Qur'an sebelum belajar iman. Itu salah kalian. Itu masalahnya, Bu. Kan jelas itu. Timbul pertanyaan, apa cara belajar iman sebelum Quran itu, Ustaz? Itu pula. Dari mana belajar Quran iman itu kalau bukan dari Quran? Tidak mungkin kalau tidak dari Quran. Berarti ada maknanya. Secara umum seperti penjelasan Al-Imam Nawawi dan yang lain-lainnya, belajar iman sebelum Quran itu belajar nilai-nilai Quran dulu, terutama iman, sebelum melaut luas dengan Al-Quran. Menghafal Quran 30 juz tidak wajib, tapi menjadi seorang mukmin wajib. Kalau tidak mukmin namanya kafir, kalau tidak namanya musyrik, kalau tidak namanya munafik, kalau tidak namanya fasik. Seorang mukmin tapi dia tidak taat namanya fasik. Semuanya diancam dengan neraka yang tidak kekal, hanyalah orang yang fasik saja. Berarti belajar iman. Mukmin disebut mukmin karena ada iman dalam dirinya. Iman itu terbagi 3. Ada iman di hati, ada di lisan, ada di anggota badan. Jika dipandang dari anggota badan manusia, dan jika dilihat dari sisi materinya, ada materi akidah, ada materi ibadah, ada materi muamalah alias akhlak. Kalau ditengok cara Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah lamanya, yang pertama kali ditancapkan oleh Nabi ke dada para sahabatnya iman dan akhlak mulia. Makanya Nabi sebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu disebut juga dengan adab. Adab itu definisi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-akhdhu bimakarimil akhlaq, menerapkan akhlak mulia. Ajib. Dan adab yang pertama kali adalah adab kepada Allah. Jangan dibilang beradab kalau tidak beradab kepada Allah. Adab berbeda dengan karakter. Sekarang pendidikan karakter digemburkan. Berbeda antara karakter dengan adab. Dari sisi apa perbedaannya, Ustaz? Satu, dari sisi meluasnya, cakupannya. Kalau adab dia horizontal dan vertikal. Kalau karakter, bisa saja anak-anak tengah malam datang ke rumah seorang ibu, Bu, habis Isya, izin ya Bu, kami pergi jalan-jalan sama anak ibu, sama teman-teman sekelas, pergi malam minggu. Baik, anaknya minta izin dia sama saya, padahal pergi mejeng dia. Itu anak namanya tidak beradab alias biadab. Selesai. Walaupun disebut anak berkarakter, anak memiliki sopan santun. Sebab adab itu luas. Dan jangan bicara tentang adab. Kan ada orang, kalian nih bicara-bicara nyalakan orang aja, kajiannya sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit menyelisih sunnah. Adab, jaga adab nih. Hei, adab yang pertama itu setelah beradab pada Allah, beradab kepada Nabi. Maka ahlul bid'ah adalah orang yang tidak beradab sekalipun kajian adabnya banyak. Itu namanya adab sama manusia saja. Manusia paling mulia dia tak beradab. Inilah kajian adab. Iman. Dan sekarang coba lihat itu. Mumpung gak terlupa dari waktu masih ada. Ini singkat waktu kita. Coba ibu lihat ini. Al-Imam ketika Allah Ta'ala menyebutkan, Bu, menyebut
disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan dengan allimuhum wa addibuhum, ajarkan ilmu, tanamkan adab, ajarkan ilmu. Bahkan Umar bin Khattab ini menyebutkan ta'addabu tsumma ta'allamu, tanamkan adab kemudian baru ajarkan ilmu. Beradab dulu baru berilmu. Akhirnya kalau ditanamkan adab kemudian ilmu, jadilah ilmuwan beradab. Kalau tidak diajarkan adab, ilmu diajarkan, banyak ilmuwan yang biadab. Makanya generasi salaf mengatakan seperti perkataan Ibnul Barak, ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami belajar adab selama 30 tahun, belajar ilmu cuma 20 tahun. Al-adabu qabla al-ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Ada ustaz yang bertanya pada saya waktu seminar di Taluk Kuantan beberapa bulan yang lalu. Beliau bilang, bagaimana maksud belajar adab nih ustaz? Adab itu komprehensif, luas. Dan keunggulan belajar adab ketimbang karakter tidak berdiri sendiri. Makanya ada pendidikan karakter yang sekuler, ada pendidikan karakter yang komunis, ada pendidikan karakter yang liberal. Sebab siapa yang mengusungnya? Karena karakter itu sopan santun. Baik. Makanya kalau disebut juga pendidikan karakter, perlu ditambah pendidikan karakter imani, pendidikan karakter islami. Itu sudah tercakup oleh pendidikan adab yang disebut dengan akhlak mulia. Dan belakangan di Indonesia akhlak mulia tidak dimunculkan lagi, yang dimunculkan karakter. Senang dengan pendidikan karakter. Padahal dalam amanah konstitusi pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ada kata karakter. Yang ada meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Ajib. Untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Luar biasa. Pendidikan kita, makanya pendidikan adab nih, pede aja. Kita anak bangsa, kita selaras dengan tujuan pendidikan, amanah konstitusi. Ajib. Bagaimana pendidikan adab? Pendidikan adab Bu, Pak, luas. Pendidikan akhlak. Ibu tahu? Ada satu referensi dulu saya sangat bahagia sekali saya dapatkan 2017 atau 2018 di Mekah. Ketika itu saya berkunjung ke Maktab Jaliyat Mekah Selatan. Ketika itu saya mendapatkan satu kitab namanya Nadratun Naim, Mausu'atun Nadratin Naim fi Akhlaqi Rasulil Karim. Itu isi 12 jilid, Bu. Isinya 200 akhlak terpuji, 161 akhlak tercela. Begitulah luasnya para ulama menguraikan tentang pendidikan adab dan akhlak mulia. Masya Allah. Kapan belajarnya itu Ustaz? Sebelum belajar ilmu. Makanya pendidikan Islam ini belajar iman sebelum Quran, belajar adab sebelum ilmu. Atau kalau kita sebut secara ringkas lagi, konsep pendidikan Islam itu hanya simpel saja dalam 3 kalimat. 1, tanamkan iman dan adab dulu. Tanamkan iman dan adab. 2, ajarkan ilmu fardu ain dulu. Tanamkan iman dan adab, ajarkan ilmu fardu ain dulu, pilih ilmu fardu kifayah. Selesai 3 itunya. Nah, kemana kita belajar konsep pendidikan Islam? Porosnya 3 itu. Tanamkan iman dan adab, pilih ilmu ajarkan ilmu fardu ain dulu, pilih ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu apa Ustaz? Mau jadi dokter lah, mau jadi teknisi lah, mau melaut luas dalam satu cabang keilmuan termasuk cabang keilmuan Islam, monggo silakan. Tapi yang terpenting lahir anak-anak yang beradab, anak-anak yang beriman, anak-anak yang takut kepada Allah. Innama yashallaha min ibadil ulama, hanya saja orang yang takut kepada Allah di kalangan para ulama, di kalangan hambanya adalah para ulama. Iman dan adab ini wajib. Terus setelah iman, belajar iman, adab, belajar apa lagi Ustaz? Belajar Quran. Kalau ibu mau tahu konsep pendidikan Islam, coba nih perhatikan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Makanya saya turunkan di dalam konsep pendidikan kita, itu tidak mesti setingkat MTS, setingkat SMP, secepat mungkin juga boleh. Coba perhatikan ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa beliau? Orang yang telah sukses dalam tarbiyah, dalam ta'lim, dalam keilmuan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kana salaf
La yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman hafizal Qur'ana. Ajib. Generasi salaf, siapa generasi salaf tu? Bukan salaf nasib. Salaf mahratnya bukan salaf. Kalau salaf ujungnya nasib. Ini salaf, ujung gigi seri atas bertemu gigi bibir bagian bawah. Itu salaf, artinya generasi terdahulu, generasi terbaik umat ini. Itu dia. Kalau salaf nasib obat kurap, ini obat kurap juga, kurapnya TBC, tahayul bid'ah dan hurafat. Baik. Apa kata generasi salaf? La yu'allim, apa sikap mereka? La yu'allimuna al-haditha wal fiqha. Mereka tidak mengajarkan hadis dan fikih illa liman hafizal Qur'ana, kecuali orang-orang yang sudah hafal Al-Qur'an. Ajib. Awak mengajarkan sejarah inilah, kimia lah, fisika lah, minta ampun lah. Karena itu juga dulu. Jadi kita ni banyak salah. Sebab ayah kita salah dulu. Ayah kita salah, kena ayahnya salah pula. Ayah kita salah, atuk kita salah, kena ayahnya salah pula. Kapan sih berhentinya? Makanya kalau kita tidak terlahir menjadi seorang generasi Islam pejuang, mesti terlahirlah dari diri kita generasi Islam pejuang itu. Kita putuskan mata rantai kejahilan itu. Taib. Ini Bu. Makanya kalau kita lihat konsep atau tujuan pendidikan negeri ini meningkatkan iman, takwa. Takwa itu iman lah tuh. Manifestasi iman. Orang disebut iman itu materinya banyak Bu. Contoh, rukun iman ada 6. Yang paling pertama dimasukkan Nabi ada 2. Iman yang mendalam kepada Allah, keyakinan yang mendalam kepada negeri akhirat. Apa pelajarannya? Keyakinan pada Allah. Akhirat bagaimana? Perjalanan manusia sejak kematian hingga alam keabadian surga dan neraka. Iman tu Al-Imam Baihaqi tulis 77 cabang iman. Kapan kita belajar? Belum lagi pembatal-pembatal iman. Orang beriman tu adalah orang yang bukan kafir. Orang kafir tu makanya ada kekufuran. Kufur itu terbagi 2, kufur besar, kufur kecil. Orang musyrik lagi. Musyrik itu syirik. Orang syirik tu syirik ada sekian. Belum lagi munafik. Bahkan ada ulama kita yang tulis 49 ciri-ciri orang munafik. Berarti belajarlah anak-anak itu Ustaz wajib. Berarti kita ni dah salah ni Ustaz. Siapa bilang kita betul? Kita ni dah banyak salah Bu. Taubat aja. Saya lah dulu ada salah kita yang lain saya lah dah banyak salah aja rasanya. La ilaha illallah. Dah ada lagi. Tobat saja habis cerita. Ibu-ibu ngajar-ngajar itu tuh apa punya ibu ajar, kalau ndak ibu masukkan nilai iman besok tengoklah tuh kalau ndak percaya. Akan ditanya oleh Allah di hari akhirat kelak, menghabiskan waktu anak dalam sesuatu yang bagaikan buih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Akan ditanya di hari akhirat kelak. Makanya bicara tentang fisika, bicara tentang biologi, bicara tentang apa? Karena semua ilmu itu adalah ilmu Allah. Ilmu itu ilmu Allah. Ya, Allah yang kasih ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat saja berkata, kami tak punya ilmu apa-apa kecuali Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ajib. Seharusnya tidak boleh dikotomi ilmu agama, ilmu umum, bukan. Dalam pengkotakan pustaka bolehlah, tapi pengkotakan ilmu yang seperti itu dengan sekularisasi tidak boleh. Ilmu biologi berbicara tentang kebesaran Allah, berbicara tentang iman, maka disinilah mestinya ada islamisasi, imanisasi ilmu sains dan teknologi. Allahu Akbar. Ini dah lewat waktunya Bu. Ayolah kita masuk untuk sesi tanya jawab lagi. Jadi kalau ibu berbicara tentang garapan menjadi guru teladan ini dan itulah temanya, terlalu banyak yang harus kita pelajari. Saya Masya Allah rasanya la ilaha illallah dah malang melintang Bu. Karena hidup saya ni tidak seperti ya anak-anak pondok yang lain, ya ustaz-ustaz yang lain. Saya malang melintang Bu. Ya. Perjalanan hidup saya itu malang melintang. Tapi yang Allah Ta'ala kasih hidayah, terus belajar. Ilmu kita sedikit, sangat sedikit. Saya lah dulu Makanya ibu-ibu jangan berhenti belajar, titik, belajar lagi. Di antara orang yang jadi panutan saya dalam belajar, bukan baru ini Ustaz Ali Ahmad.
Beliau tidur sehari semalam itu cuma 2 jam, kalau sakit sedikit cuma 4 jam. Makanya karya beliau 1000 lebih, 1000 judul buku lebih. Mana orang tidak tahu, orang Pekanbaru ini tak tahu aja. Saya tahunya itu setelah saya di Jawa, orang Jawa kasih tahu saya. Waktu itu saya daurah di mana Batu Malang, orang kasih tahu. Masya Allah, pulang saya jumpai Saleh Ahmad, luar biasa. Jadi guru-guru seperti itu tuh kita dalam. Cuman beliau itu memang fokus nulis, orang tak tahu. Tapi ilmunya, tengoklah nanti. Mudah-mudahan masih panjang umurnya. Tapi satu saat ketika beliau wafat, orang akan melihat bagaimana hasil karyanya. Ribuan. Apapun ilmu dibahasnya. Nulis. Bahkan di antara adab seorang guru nulis, Bu. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ini. Kalau guru tidak menulis, berarti guru-guru kurang. Allahu Akbar. Baik Bu, mungkin sudah terlalu panjang apa yang dapat saya sampaikan, hanya yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya menyampaikan. Namun saya kasih kesempatan, kalau Ibu masih mau tanya jawab, saya kasih waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau tidak, kita cukupkan. Atau mungkin menyampaikan apa yang mau disampaikan, silakan. Kalau bagi saya ya apa namanya, kalau ada umur sama panjang boleh jumpa lagi insyaallah taala dalam materi keilmuan dan yang lain-lain insyaallah taala. Barakallahu fikum, silakan. Cukup ya? Atau udah rasa kena jewer-jewer? Kada cukup ya? Insyaallah cukup Bu ya. Jadi insyaallah kalau Ibu ada apa, ada perlu diskusi, walaupun saya sibuk tapi silakan. Sebab ada waktu yang bisa kita lihat ya. Insyaallah kalau mau ikut program ini dipersilakan. Nanti saya kirimkan link-linknya ya, insyaallah taala. Di sini saya saya menulis. Di sini saya buat programnya. Ini programnya ada, ini namanya, ini tulisan-tulisan saya di sini. Kemudian ada program ini Inspirasi Terbawi Litas Kuno. Litas Kuno ini adalah program agar kamu bahagia kan. Jadi ini program apa, ilmu keluarga. Kemudian Kurma, kurikulum Rabbani Madrasatul Ula. Himma ini untuk orang-orang yang belajar mulazamah dengan saya. Ya, webinar ini ya kelas-kelas yang lainnya. Insyaallah taala. Barakallahu fikum, barakallahu fikuna. Cukup sekian. Kepada Allah kita mohon petunjuk, semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah, bukan hanya sekedar maklumat, tapi ilmu yang masuk ke dalam hati kita, yang berbuah kepada amalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang salah dari pribadi saya semoga Allah Ta'ala ampuni, dan tidak ada kewajiban kita, bahkan kita tolak setiap yang salah dari apapun yang kita dengar. Hanya kebenaran Al-Quran dan sunnahnya yang mesti kita ikuti. Wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.